ketika Nabi datang, pertama kali yang dituju adalah rumah Sayyidatina Fatimah Zahra. Dan kebiasaan daripada Sayyidatina Fatimah Zahra dengan Nabi Muhammad, kalau sudah Nabi Muhammad datang ke rumah Sayyidatina Fatimah, maka Sayyidatina Fatimah akan bangun berdiri menghormati Nabi Muhammad dan kemudian ya mencium kening daripada Nabi Muhammad SAW, mendudukkan di sebelahnya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau Sayyidatina Fatimah Zahra datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, begitupun juga Nabi SAW menghormatinya. Nabi akan berdiri untuk menghormati kedatangan Sayyidatina Fatimah Zahra. Dan kemudian Nabi pun akan mencium kening Sayyidatina Fatimah Zahra. Dan kemudian akan mendudukkan di sebelahnya. Ya, itulah kebiasaan ya dan kedekatan Nabi SAW dengan Sayyidatina Fatimah Zahra. Ya, ini menunjukkan bagaimana Sayyidatina Fatimah ya begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan satu hal yang menunjukkan kemuliaan Sayyidatina Fatimah Zahra. Suatu saat ada sahabat yang bernama Imran bin Husain. Ya, nasallahu alfa wa salama, nasallahu sa'ada fi dunya wal akhirah. Yang mana dikatakan oleh ulama kalau disebut Imran bin Husain, maka ketika berdoa di saat itu akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imran bin Husain ini termasuk yang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu waktu Rasulullah SAW mengajak Imran bin Husain ke rumah Sayyidatina Fatimah Zahra, dan ketika itu Sayyidah Fatimah Zahra dalam keadaan sakit. Kemudian diketuk rumah Sayyidah Fatimah Zahra oleh Nabi SAW. Kemudian ya dikatakan maka dikatakan abuki, ya ayah anda Nabi Muhammad dibuka. Ya, kemudian masuk Nabi SAW, dan di situ Imran bin Husain ya juga diperintahkan untuk masuk terlebih dahulu. Sayyidah Fatimah Zahra bertanya, ya Rasulullah, man ma'ak, ada siapa bersama kamu? Ketika dikatakan ada Imran bin Husain, ya maka Sayyidah Fatimah Zahra mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ya berpakaian hanya menutupi badan. Ya, aku tidak berpakaian untuk menutupi kepalaku. Maka Nabi SAW memberikan kain yang dipakainya, kain yang sudah usang sebenarnya, diberikan kepada Sayyidah Fatimah untuk menutupi kepala beliau. Kemudian memerintahkan Imran bin Husain untuk juga masuk ke rumah Sayyidah Fatimah Zahra dalam keadaan Sayyidah Fatimah Zahra menutupi semua auratnya. Dan kemudian ya, Nabi SAW bertanya, bagaimana kabar anda wahai Fatimah, ibnati, putriku yang aku cintai. Kemudian disitulah Sayyidah Fatimah Zahra mengatakan bahwasanya aku sedang sakit ya Rasulullah. Dan ditambah lagi dengan sakitku ini, aku ini tidak mendapatkan makanan yang bisa aku makan. Dan aku dalam keadaan lapar. Sudah sakit, tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Maka ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad oleh Sayyidah Fatimah Zahra, maka Nabi SAW meneteskan air mata menangis karenanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la tajra'i ya Fatimah. Sabarlah wahai Fatimah. Jangan mengeluh wahai Fatimah. Ya. Fa wallahi abuki, demi Allah bahwasanya ayah anda, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak makan mundu salasa ayam, tidak makan semenjak 3 hari. Dan aku adalah orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada anda. Dan kalau aku mau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan meminta makanan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah akan memberi. Aku meminta harta, Allah akan memberi. Lakin asartul akhirah ala dunya. Tapi aku mendahulukan kehidupan dan kesenangan akhirat daripada kesenangan dunia. Wa absyiri, innaki sayyida nisa'i ahlil jannah, atau sayyida nisa'il alamin. Dan bergembiralah wahai Fatimah, bahwasanya anda sudah dilantik dan ditentukan oleh Allah bahwasanya anda adalah wanita yang paling mulia di surga, atau wanita yang paling mulia di muka bumi ini. Ya, kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, kaifa bi Maryam binti Imran wa kaifa bi Asiyah binti Muzahim. Bagaimana dengan kedudukan Maryam binti Imran dan Asiyah binti Muzahim? Maryam binti Imran Sayyidah Nisa alamiha, wa Asiyah binti Muzahim Sayyidah Nisa alamiha, wa anti Sayyidah Nisa alamiki. Ya, Maryam binti Imran adalah yang termulia di zamannya, dan Asiyah binti Muzahim juga yang termulia daripada wanita di zamannya. Dan anda wahai Fatimah yang paling mulia di zaman anda. Ya, inilah kabar gembira daripada Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bagaimana zuhudnya, sifat zuhud daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ya, beliau sendiri dalam keadaan sakit sampai tidak ada makanan yang akan dimakannya.
Bahkan diceritakan suatu waktu, Sayyidatuna Fatimah ini di rumahnya ini beberapa waktu tidak makan sampai mereka dalam keadaan kelaparan. Dan akhirnya Sayyidina Ali mengatakan, cobalah kamu datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa tahu di rumah Rasul ada makanan. Maka kemudian beliau Sayyidina Fatimah datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan keadaan daripada Fatimah Zahra yang dalam keadaan lapar, begitu juga suaminya Ali bin Abi Thalib dalam keadaan lapar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Fatimah, demi Allah, rumahku dan rumah istriku selama 1 bulan ini tidak pernah hidup kompornya. Jadi selama 1 bulan tidak pernah memasak, tidak pernah ada makanan yang dimasak, yang dimakan oleh mereka. Inilah kehidupan daripada Nabi Muhammad. Itulah kehidupan daripada Sayyidina Fatimah Zahra. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan aku ada 5 kambing, wahai Fatimah. Yang 5 kambing ini bisa aja aku berikan kepada Anda. Tapi juga aku akan berikan pilihan yang lain selain 5 kambing. Yaitu aku diajarkan oleh malaikat Jibril 5 kalimat. Apakah Anda ingin memilih 5 kambing? Atau wahai Fatimah, Anda ingin memilih 5 kalimat yang diajarkan kepadaku oleh malaikat Jibril? Maka Sayyidatuna Fatimah ketika mendapat tawaran ini langsung tanpa ragu mengatakan, aku menginginkan 5 kalimat yang diajarkan kepada engkau wahai ayahku oleh malaikat Jibril. Tidak meminta harta, tidak meminta uang, tidak meminta kambing yang dalam keadaan saat itu kesulitan, dalam keadaan saat itu kelaparan. Tapi yang diminta adalah 5 kalimat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diajarkan 5 kalimat tersebut. Allahumma ya awwalal awwalin. Yang pertama, ya awwalal awwalin. Kemudian yang kedua, ya akhiral akhirin. Wa ya zal quwatal matin. Wa ya rahimal masakin. Wa ya arhamar rahimin. Diajarkan untuk membaca doa ini. Ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya dzal quwwatal matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. 5 kalimat. Dan summa tad'u bima syi'ta. Kemudian setelah membaca 5 kalimat ini, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah dengan doa sesuka Anda. Mau meminta apapun, doa apapun kepada Allah, setelah membaca doa ini insyaallah akan dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Sayyidatuna Fatimah pulang kembali ke rumahnya, disambut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagaimana? Apakah kamu mendapatkan makanan? Daripada ayah Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah mengatakan, "Zahabtu min indika lidunya wa ataituka bil akhirah." Aku pergi dari rumah tujuannya untuk mendapatkan dunia, tujuannya untuk mendapatkan makanan karena kita lapar. Tapi aku kembali kepada Anda wahai Ali, bukan membawa dunia, tapi aku membawa akhirat. Kemudian disampaikan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Begitulah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sewaktu-waktu Sayyidatuna Fatimah merasakan tangannya yang kasar sampai terlihat luka. Karena banyaknya Sayyidatuna Fatimah bekerja di rumahnya. Beliau yang membersihkan rumah, menyapu, mengepel. Beliaulah yang memasak. Beliaulah juga yang mencuci pakaian, beliaulah yang membuat roti, yang menggiling roti dengan tangan beliau sendiri sampai menjadi kasar. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, coba andai kata engkau datang kepada ayah Anda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa tahu ada pembantu yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam datanglah Sayyidah Fatimah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Sayyidah Fatimah datang kepada Nabi SAW, Sayyidah Fatimah mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, aku punya pekerjaan-pekerjaan yang berat di rumah, dan kemudian dijelaskan keadaan mereka, kemudian katakan bahwasanya aku ingin kalau ada pembantu yang membantuku di rumah. Dan kebetulan aku mendengar bahwasanya Anda memiliki pembantu atau budak-budak yang akan engkau bagikan kepada sahabat-sahabat yang miskin. Dan aku termasuk yang membutuhkan kepada pembantu, wahai Rasul. Di saat seperti ini, tidak langsung Rasul mengatakan, kalau begitu aku berikan kamu pembantu. Padahal Rasul memang akan membagikan budak-budak tersebut kepada sahabat-sahabat yang tidak mampu. Tapi Nabi SAW mengatakan, apakah wahai Fatimah engkau mau? Aku berikan kepada Anda wahai Fatimah sesuatu yang lebih baik daripada pembantu. Lebih baik daripada yang membantu kamu di rumah.
Apa itu? Jika kamu nantinya ya sudah naik ke atas tempat tidurmu, maka kamu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali. Maka kalau kamu membacanya ketika kamu akan tidur, maka itu akan menjadi lebih baik daripada pembantu yang hadir di rumah Anda yang membantu kamu dalam pekerjaan rumah. Maka pulang Nabi Muhammad Sayyidatuna Fatimah dengan gembira, mendapatkan ya hadiah doa daripada Nabi Muhammad SAW, hadiah wirid daripada yang dikatakan lebih baik daripada. Maka setelah itu Sayyidah Fatimah menjadi pekerjaan di rumah menjadi ringan. Oleh karena itu ulama mengatakan ya bagi ibu-ibu yang di rumah yang merasa memiliki pekerjaan yang banyak atau memiliki beban yang berat di rumah daripada pekerjaan-pekerjaan rumah, maka dianjurkan untuk mengamalkan doa ini. Itu seperti sebagaimana yang dibaca setelah sholat ini. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, kemudian Allah Akbarnya 34 kali sehingga menjadi genap 100 kali. Maka insya Allah meringankan ya pekerjaan rumah dan menghilangkan lelah atau mengurangi lelah yang biasanya dirasakan ketika melakukan pekerjaan rumah. Ya, itu usir. Dan di sini menunjukkan bagaimana zuhud daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra yang tidak cinta dengan dunia, yang tidak cinta dengan kemewahan dunia, dengan harta duniawi. Ya, inilah sifat yang diambil tidak lain atau yang dicontohkan, yang diteladani tidak lain daripada ayah beliau sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan termasuk sifat daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra yang sangat betul-betul melekat pada dirinya, yaitu beliau itu sangat menjaga auratnya. Beliau ini sangat menutupi auratnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan suatu waktu ketika Nabi SAW melontarkan pertanyaan kepada sahabat-sahabat. Ya, ayu syai'in khairun lil mar'ah. Cobalah siapa di antara kalian yang tahu jawaban. Sifat apa yang terbaik bagi perempuan? Maka mereka semuanya diam. Mereka tidak menjawab. Mereka hanya berpikir mungkin yang paling baik bagi perempuan sedekah, mungkin banyak sholat, banyak tahajud, banyak puasa, atau mungkin membantu suami dan lain sebagainya. Tidak ada yang menjawab, tapi mereka hanya mengira-ngira aja. Sayyidina Ali pun yang saat itu hadir tidak bisa menjawab. Sampai pulang ke rumah, maka bertemu dengan istri beliau, Sayyidah Fatimah Zahra. Maka Sayyidah Fatimah Zahra mengatakan, engkau pulang daripada Nabi SAW. Apa yang kau dapatkan daripada Nabi SAW? Daripada ilmu, daripada faedah. Ya, inilah istri yang salihah. Ketika datang suaminya ke rumah, bukan yang ditanya berapa uang yang kamu dapatkan, berapa keungkunan, berapa dolar, tapi yang ditanya berapa ilmu yang kalian dapatkan atau ilmu apa yang kalian dapatkan daripada Rasulullah SAW. Maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib bercerita, aku tadi ya, mendengarkan pertanyaan daripada ayah anda Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ada yang menjawab. Pertanyaan apa? Disampaikan. Apa yang terbaik bagi seorang perempuan? Maka kemudian diajarkan oleh Fatimah Zahra. Aku ajarkan jawabannya. Yang terbaik bagi seorang wanita daripada sifat-sifat mulia, yang terbaik adalah an la tara rajulan wa la yaraha rajulun. Hendaknya perempuan itu jangan melihat laki-laki yang bukan mahramnya, dan jangan perempuan itu sampai dilihat laki-laki oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak melihat laki-laki yang bukan mahramnya, dan begitu juga tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini yang paling baik daripada sifat perempuan. Maka keesokan harinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di depan sahabat yang lain, ya, ketika Nabi melontarkan pertanyaan yang sama, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengangkat tangannya, Rasulullah, aku sudah tahu jawabannya. Apa jawabannya? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, an la tara rajulan wa la yaraha rajulun. Tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki. Maka Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam faham. Jawaban itu berasal daripada istrinya sendiri, Sayyidina Fatimah Zahra. Ya, betulkah? Ya, dari mana jawaban itu, hai Ali? Maka Sayyidina Ali mengatakan dari Fatimah Zahra. Zuriyatun ba'duha min ba'd. Nabi SAW mengatakan begitulah. Ya, Fatimah dengan Nabi, ya, ini sangat cocok, sangat layak untuk menjadi anak daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka inilah sifat daripada wanita yang terbaik, dan itulah sifat Sayyidah Fatimah Zahra. Tidak pernah laki-laki sekarang, tidak pernah melihat laki-laki. Sekarang kadang-kadang perempuan suka melihat laki-laki. Atau sebaliknya, suka dilihat oleh laki-laki. Dan segala macam,
Dan dananya ingin ditonton oleh laki-laki, naudzubillah. Ingin dilihat laki-laki. Sayyidah Fatimah sangat risih, sangat berat untuk dilihat tubuhnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan kita tahu, suatu waktu ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra duduk dengan Asma binti Umais. Kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan kepada Asma binti Umais, "Wahai Asma, aku ini merasa benci, merasa tidak suka dengan jenazah wanita yang dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya, yang hanya ditutupi kain aja. Karena dahulu itu jenazah itu dibawa dalam keadaan ya terbuka. Jadi hanya ditutupi kain kemudian dibawa dengan alat seperti itu, tapi tanpa ada kerandanya. Jadi terlihat lekuk tubuhnya. Perempuan itu besar, gemuk atau kecil, kurus, semuanya kelihatan. Aku tidak suka dengan itu. Aku tidak ingin tubuhku dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Bagaimana caranya wahai Asma? Ketika aku meninggal nantinya aku tidak dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Ini Sayyidah Fatimah sudah jauh-jauh hari memikirkan supaya tidak dilihat laki-laki yang bukan, padahal saat itu sudah meninggal dunia. Tapi Sayyidah Fatimah tidak rela kalau tubuhnya, lekuk tubuhnya, bentuk tubuhnya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Asma binti Umais yang pernah hijrah ke Habasyah dahulu kemudian mengatakan kepada Fatimah, "Oh wahai Fatimah, aku dulu di Habasyah pernah melihat keranda yang mereka pakai, yang menutupi badan perempuan untuk jalan kemana-mana." Maka ketika itu langsung berseri-seri wajah Sayyidah Fatimah. Senang karena ternyata ada jalan keluar. "Ya Asma, kalau aku mati, aku wasiat, nanti badanku letakkan di keranda. Dan jangan biarkan laki-laki yang bukan mahramnya untuk melihat lekuk tubuhku. Bahkan ketika aku mati pun, jangan biarkan seseorang yang masuk ke dalam rumahku untuk melihat badanku." Dan wasiat itu dilaksanakan oleh Asma bintu Umais. Dibuatlah keranda oleh Asma bintu Umais. Ya. Bahkan ketika wafatnya Sayyidah Fatimah Zahra, maka Sayyidatuna Asma bintu Umais ingat dengan wasiat Sayyidah Fatimah. Tidak diizinkan orang lain masuk ke rumah Fatimah. Bahkan Sayyidatuna Aisyah pun yang akan masuk dilarang. Karena itu wasiat daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal wanita. Tapi tidak diizinkan oleh Fatimah Zahra untuk melihat tubuh daripada Sayyidah Fatimah Zahra ketika itu. Ya, inilah bagaimana seharusnya wanita tersebut menjaga auratnya. Bukan sebaliknya pamer keindahan, pamer kecantikan, pamer kemolekan tubuhnya, bentuk tubuhnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya dan dia mengaku sebagai pecinta daripada Rasul. Dan mereka mengaku sebagai pecinta daripada Sayyidah Fatimah Zahra. Apalagi maaf-maaf mereka mengaku sebagai anak cucu daripada Sayyidah Fatimah Zahra, tapi membiarkan tubuh mereka dilihat oleh laki yang bukan mahramnya. Tapi berkeliaran di tempat-tempat yang di situ banyak laki-laki yang bukan mahramnya, apakah pantas disebut atau mengaku sebagai cucu Nabi Sayyidah Fatimah Zahra? Apakah pantas disebut sebagai pecinta Sayyidah Fatimah Zahra? Apakah itu akan membuat hati Sayyidah Fatimah Zahra senang? Tidak, tapi akan sebaliknya akan membuat hati Sayyidah Fatimah Zahra, akan membuat hati beliau sedih, dalam keadaan sedih. Yang kemudian Sayyidatuna Fatimah Zahra ini yang satu-satunya daripada putra-putri Nabi SAW yang hidup di saat Nabi SAW wafat. Jadi mereka semuanya putra-putri Nabi, semuanya wafat sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Kecuali Sayyidatuna Fatimah Zahra. Oleh karena itu, Sayyidatuna Aisyah bercerita, sewaktu-waktu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra datang masuk ke rumahku. Dan kebetulan di saat itu aku bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul menyambut Sayyidatuna Fatimah ini dengan penuh kehormatan seperti biasanya. Berdiri Rasulullah SAW menyambut Fatimah. Dan dicium kening Sayyidatuna Fatimah. Kemudian didudukkan di sebelah Sayyidina Rasulullah SAW. Kemudian di saat itu dibisik-bisikkan oleh Nabi. Sayyidatuna Fatimah dibisik-bisikin. Ketika Sayyidah Fatimah dibisik-bisikin oleh Nabi SAW, Sayyidah Fatimah meneteskan air mata menangis. Kemudian ditarik lagi kepala daripada Fatimah Zahra oleh Nabi dan dibisikin kedua kali. Setelah dibisikin kedua kali, senyum Sayyidatuna Fatimah. Senyum, ketawa, bergembira. Kemudian setelah Nabi keluar, Sayyidatuna Aisyah bertanya, tadi Rasul SAW berbisik apa dengan Anda? Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, itu rahasia. Tidak aku bisa menjelaskan atau menceritakan rahasia daripada Nabi Muhammad SAW. Sampai wafatnya Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah datang lagi kepada Sayyidatuna Fatimah. Dan mengatakan, dan bertanya, Fatimah, itu
Dulu rahasia Rasul, tapi sekarang Rasul sudah wafat. Aku bertanya lagi, yang dibisikkan oleh ayah anda kepada anda saat itu apa sehingga membuat anda menangis? Dibisikkan kedua membuat anda senang dan membuat anda tersenyum. Maka Sayyidah Fatimah menjawab, ya, bisikan pertama Rasul mengatakan bahwasanya Jibril ya biasanya datang kepadaku setiap tahun 1 kali untuk menyodorkan Quran dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian tahun ini Jibril alaihissalam menyodorkan Quran 2 kali kepadaku. Dan aku tidak melihat hal itu kecuali itu menunjukkan bahwasanya ajalku tidak lama lagi akan meninggal dunia. Itulah yang membuat aku menangis. Karena ketika itu aku tahu bahwasanya Nabi SAW ayahnya akan wafat dalam waktu dekat. Kemudian dibisikkan yang kedua. Bisikan apa itu? Maka bisikan yang kedua, Sayyidatuna Fatimah mengatakan, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya annaki awwali ahli luhuqan bi. Ya, atau yang maknanya, anda wahai Fatimah adalah yang pertama kali yang menyusulku daripada keluargaku. Maka terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi. Terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa Fatimah ya menyusul Nabi Muhammad ayahnya tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan cuma 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dan selama 6 bulan ini beliau dalam keadaan selalu sedih. Tidak pernah terlihat tertawa sama sekali. Sampai wafatnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jadi hanya 6 bulan. Ada yang riwayat mengatakan bahwasanya bisikan kedua mengatakan kepada Fatimah, ya ama tardaina ya Fatimah antakuni sayyida nisa'i ahlil jannah. Tidaklah kamu rela wahai Fatimah, engkau nantinya akan menjadi wanita yang paling mulia daripada wanita-wanita penghuni surga. Sehingga bisikan yang kedua itu membuat Sayyidatuna Fatimah tersenyum berseri-seri. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya barakah daripada Sayyidatuna Fatimah, pecinta-pecinta Sayyidatuna Fatimah, pecinta-pecinta keturunan Sayyidatuna Fatimah, keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya berkumpul bersama mereka di dunia, di barzah, di akhirat. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kemuliaan berkat cinta kepada Ahlul Bait, berkat cinta kepada sahabat Nabi SAW. Dan semoga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniya kunya sawa jami'a samina li kharidina wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiri aswaril Fatihah. يا كمل النساء يا مظهر